Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Serly Syarani Hamdini, mahasiswa 3A Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika Islam di Malaysia 1 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haja Helmiati MAG dan Bapak Bilhaki Putra SPDI MPD. Seperti yang kita tahu, Islam di Malaysia memiliki latar belakang yang kaya dan kompleks, dimulai dari kedatangan para Muslim pada abad ke-7 melalui Kerajaan Malaka, proses Islamisasi dan berkembang pesat pada abad ke-13 dengan pengaruh kuat dari Kesultanan Melayu dan interaksi dagang. Setelah merdeka pada tahun 1957, Islam menjadi agama resmi negara, yaitu yang tercermin dalam konstitusi dan kebijakan pemerintah. Dua partai politik utamanya itu ada UMNO dan PAS. Gerakan dakwah juga berkembang, dipicu oleh pencerahan agama di kalangan generasi muda dan dukungan dari Sultan. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, Malaysia tetap menjamin kebebasan beragama bagi komunitas lain. Jadi rumusan masalah pada makalah kali ini ialah bagaimana awal mula masuknya Islam di Malaysia, bagaimana posisi Islam dalam konstitusi Malaysia, kebangkitan Islam setelah terjadinya kerusuhan yang terjadi. Oke, lanjut saja ke pembahasan sejarah Islam di Malaysia. Masuknya Islam di Malaysia. Dikarenakan dokumen yang belum lengkap tentang kedatangan Islam di Malaysia belum dapat ditemukan, sehingga terdapat berbagai teori tentang kapan dan di mana agama Islam tiba di negara ini. Ada yang berpendapat dari Azmi yang menyatakan bahwa Islam telah ada di Malaysia sejak abad ke-7 Masehi. Masuknya Islam melibatkan interaksi sosial dan perdagangan, di mana masyarakat lapisan bawah terlebih dahulu menerima Islam sebelum elit penguasa. Bukti arkeologis seperti batu bersurat Terengganu menunjukkan bahwa Islam telah ada di wilayah ini sejak abad ke-10. Saat itu Islam menjadi agama resmi negara dan mendominasi budaya serta identitas Melayu di Malaysia. Namun, pandangan ini masih diperdebatkan. Terdapat juga pendapat dari Fatimi yang menyatakan bahwa Islam muncul pertama kali sekitar abad ke-8 Hijriah atau sama juga dengan 14 Masehi berdasarkan batu surat di Terengganu. Namun, bukti yang lebih kuat menunjukkan bahwa Islam sudah hadir sejak abad ke-3 Hijriah atau 10 Masehi berdasarkan penemuan batu nisan di Tanjung Kedah yang menunjukkan keberadaan Islam pada saat itu. Hipotesis lain dari Abdullah dan kawan-kawan menyatakan bahwa pedagang Arab Muslim sudah singgah di pelabuhan-pelabuhan di Malaysia pada abad ke-7 Masehi, mendukung pandangan Azmi tentang kedatangan Islam di Malaysia pada waktu yang sama. Selain itu terdapat pendapat dari Majul yang menyatakan bahwa Islam tiba di Malaysia pada abad ke-15 dan ke-16. Namun bukti yang lebih kuat menunjukkan sebaliknya, dan kedatangan Islam yang secara berangsur-angsur mulai diyakini dan diterima sebagai agama baru oleh masyarakat Melayu Nusantara. Jadi, bukti Islam masuk ke Malaysia itu belum dapat dipastikan dengan jelas. Selanjutnya, dinamika Islam di Malaysia. Malaysia memiliki campuran etnis yang sebagaimana kita tahu di Malaysia banyak sekali keberagaman etnis dan agama yang berbeda. Sensus tahun 2000 menemukan bahwa etnis Melayu mencakup 65,1% dari total penduduk. 26% sisanya adalah orang Tionghoa, sekitar 6,9% berasal dari India dan 2% lainnya dari segi agama. Islam merupakan agama mayoritas di negara tetangga tersebut atau di Malaysia. Menurut survei yang dilakukan oleh Forum Agama dan Kehidupan Publik Pew Research Center, terdapat
16.581 juta Muslim Malaysia terhitung 60,4% dari total populasi, dan sementara sisanya 19,2% memeluk Buddha, 9% beragama Kristen, 6,3% Hindu, dan sekitar 2,6% lain menganut agama Tionghoa tradisional, serta sisanya menganut agama-agama lain. Karena kuatnya nuansa dan etos Islam di Malaysia dapat dijelaskan oleh fakta bahwa dibandingkan dengan banyak negara yang populasi Muslim dan Muslimnya kurang lebih sama, Malaysia adalah satu-satunya negara yang sangat mementingkan simbol institusi dan praktik Islam. Fakta ini terutama terlihat sejak kebangkitan Islam di Malaysia yang dimulai pada tahun 1970-an dan mencapai puncak pada tahun 1980-an. Hal ini dibuktikan dengan deklarasi pemerintah 1978 untuk mereformasi sistem hukum negara agar lebih sejalan dengan hukum Islam, deklarasi pemerintah untuk membangun kembali modal dan sistem perekonomian Malaysia berdasarkan model Islam pada tahun 1980. Selanjutnya kita akan membahas Islam identitas Melayu. Sejak awal kemunculan Islam di Malaysia, Islam telah terkait erat dengan politik dan masyarakat Malaysia. Bagi orang Melayu, Islam lebih dari sekitar keyakinan. Islam juga merupakan identitas mereka dan landasan budaya Melayu. Misalnya saja pakaian adat Melayu yang disesuaikan dengan gagasan Islam. Wanita menggunakan baju kurung dan rok panjang serta penutup kepala untuk menutupi aurat. Pakaian pria juga disesuaikan dengan persyaratan ajaran Islam, etika rumah tangga, lingkungan sekitar, dan masyarakat juga disesuaikan dengan ajaran Islam. Artinya, adat istiadat, tradisi, dan budaya Malaysia dipengaruhi oleh ajaran Islam. Sepanjang sejarah, hubungan yang sangat erat antara Islam dan budaya serta identitas Melayu Malaysia telah diakui secara luas. Orang Melayu di Kerajaan Malaka tidak pernah berpindah agama sejak mereka meninggalkan kepercayaan animisme mereka dan masuk Islam pada abad ke-15. Dengan kata lain, orang kerajaan di Malaysia itu setelah mengenal Islam, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Selanjutnya, kita akan membahas posisi Islam dalam konstitusi Islam di Malaysia. Meskipun Malaysia terdiri dari masyarakat majemuk dengan komunitas agama yang beragam, namun gambaran dan nuansa Islam sangat unik, terutama dalam sistem politik dan pemerintahan. Faktor penting lainnya yang berkontribusi terhadap penguatan pengaruh citra dan nuansa Islam berkaitan erat dengan posisinya dalam konstitusi negara. Konstitusi Malaysia mengakui Islam sebagai agama negara. Pasal 3 ayat 1 menekankan bahwa Islam adalah agama persatuan, namun agama lain diperbolehkan untuk dianut secara damai dan harmonis di bagian manapun di persatuan, meskipun Islam adalah agama persatuan. Pada saat yang sama, Konstitusi UU mengabulkan agama tersebut. Kebebasan bagi komunitas non-Muslim. Mereka mempunyai hak untuk menjalankan agamanya, memiliki harta benda, mendirikan sekolah agama, dan mengatur urusannya sendiri. Namun mereka tidak diperbolehkan berdakwah atau menyebarkan agamanya di kalangan umat Islam. Aturan ini bertujuan untuk membatasi pertumbuhan dan pengaruh di wilayah lain. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan pemerintahan Malaysia pasca kerusuhan etnis tahun 1969. Di Malaysia pada tahun 1969, khususnya pada 13 Mei, merupakan peristiwa yang sangat tidak terlupakan. Terjadi kerusuhan etnis karena terdapat
perbedaan pendapat antara etnis-etnis. Contoh salah satunya ialah masalah ekonomi yang dihadapi pada tahun pertama kemerdekaan Malaysia adalah ketimpangan ekonomi antara etnis. Faktor-faktor penyebabnya berawal sejak masa kolonial. Ketika kolonial Inggris mengotak-atik penduduk tanah Melayu, baik dari segi letak geografis maupun kegiatan ekonomi orang-orang Melayu, dibiarkan tinggal di kampung-kampung sebagai petani dan nelayan miskin, dan peluang yang terbatas untuk memperoleh pendidikan. Sementara orang-orang India dijadikan buruh pada ladang-ladang jatah milik pemerintah Inggris, juga tanpa peluang pendidikan. Kenyataan ini masih menjadi kenyataan sosial ekonomi setelah Malaysia meraih kemerdekaan. Sementara orang-orang Cina menguasai perdagangan, perindustrian, dan memiliki ekonomi yang makmur serta mendapatkan pendidikan. Jadi pada saat itu orang-orang asli Malaysia mereka lebih disingkirkan daripada orang-orang etnis atau orang-orang pendatang kayak orang India atau orang Cina. Kalau orang India dan Cina mereka lebih diangkat derajatnya. Karena terjadinya kerusuhan ini, pemerintah mengatasinya dengan membuat beberapa kebijakan baru, di antaranya Majelis Gerakan Negara atau Magaran. Tujuannya, setelah kerusuhan, Magaran dibentuk pada 16 Mei 1969 di bawah kepemimpinan Tun Abdul Razak untuk mengendalikan situasi darurat dan merumuskan kebijakan baru. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi baru atau NEP. Tujuan NEP untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan partisipasi ekonomi orang Melayu atau bumi putra dalam sektor ekonomi yang lebih luas. Selanjutnya ada juga Majelis Perundingan Negara atau MPN. Selanjutnya ada Kebangkitan Islam di Malaysia. Kebangkitan Islam di Malaysia yang terjadi pada tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Kebangkitan Islam juga terlihat di kalangan mahasiswa di kampus-kampus Malaysia. Di kalangan mahasiswa terdapat kelompok-kelompok pengajian yang dikenal dengan dakwah. Mereka aktif mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Islam. Hal-hal yang sama juga terjadi dari kalangan mahasiswa yang belajar di luar negeri, baik yang belajar di Inggris maupun di Amerika. Masa iya dong boleh cuma yang Terakhir, ada persaingan antara Partai UMNO dan PAS dalam isu Islamisasi. Jadi di Malaysia itu terdapat dua partai Islam yang terkenal, yaitu antara PAS atau Partai Islam Se-Malaysia dan UMNO United Malay National Organisation. Adalah dua buah partai politik terbesar dan berpengaruh di Malaysia. Kedua partai politik ini memiliki sejarah politik yang panjang dan unik di Malaysia. Sebelum mereka terpecah dan bersaing satu sama lain, kedua partai ini pernah berada dalam satu wadah perjuangan politik, yaitu yang sama, yaitu UMNO. Jadi sebelum PAS dan UMNO itu dipisah, mereka itu merupakan satu partai politik, yaitu UMNO. Bermula dari pembentukan Malayan Union oleh Inggris, maka dilaksanakan Kongres Melayu Semalaya di Johor Bahru. Hasil kongres ini adalah pembentukan United Malay Nation Organization atau UMNO pada 11 Mei 1946 dengan Dato' On bin Ja'far sebagai presiden partai. Selanjutnya dengan munculnya Partai Islam Hizbul Muslimin pada tahun 1948 ternyata telah mempengaruhi pemikiran Dato' On untuk membuat sayap agama dalam partainya, yaitu Persatuan Ulama Setanah Malaya. Sekian lama berada di sayap partai ini, para ulama merasa kecewa terhadap kecenderungan sekularisme para pemimpinnya. Puncaknya pada 24/1951 dalam persidangan alim ulama di Kelab Melayu. Dengan Melayu, Began Butterworth, Pulau Pinang,
Mereka membubarkan diri dan membentuk Partai Islam Semarang